Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen berikutnya. Topik kita hari ini adalah open source, salvations or suicide, yang kita undang juga Pak Tony Chen dan Pak Irvin Kutagalung dari Microsoft Indonesia. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Tony. Tadi Pak Tony, you have answered apa considerations dari customers untuk memilih software. Ya. Nah, pertanyaan yang lebih langsung to the point adalah, what is the main advantage and disadvantage untuk penggunaan open source bagi customers? Ya, ada memang beberapa customer kami, mereka mencoba untuk memakai sistem open source, di mana beberapa kriteria yang tadi saya sampaikan, baik dari sisi support, ya, kemudian dari sisi security, intellectual property right, itu menjadi pertimbangan mereka akhirnya. Apa yang mereka usahakan untuk dapat dari sisi total cost of ownership, akhirnya malah terbalik, mereka nggak dapatkan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka perlu train orang-orang mereka yang biasa udah pakai sistem, katakan seperti Microsoft, mereka perlu train untuk pakai sistem yang lain. Kemudian kalau ada aplikasi yang mereka harus develop, they have to redevelop. Nah, but then when they are running their system dan juga running their business, kalau sistemnya down, who do they call for support? Ya, nah ini banyak sekali disruption yang mereka akhirnya memutuskan, okay, our business fokusnya adalah to run our business properly. Untuk yang sistem dan teknologi, lebih bagus kita berpartner dengan reputable company, di mana dari sisi supportnya semuanya sangat jelas, dan juga ada service level agreement untuk itu. Baik. Mungkin kalau dari segi biaya ya, bahwa open source itu free, ya, dan proprietary itu harus bayar. Tapi proprietary itu memberikan service tambahan ya, berupa consulting, down consultation, dan segala macam. Bisa juga dianggap sebagai investasi ya, kalau memang waktu switching orang itu harus di retrain, itu kan satu hal yang bisa kita pakai untuk long time. Ya, kemudian juga semua investasi untuk switching ke open source juga bisa kita treat sebagai investasi, bukan one time expense. Tapi itu tentunya harus dihitung mau berapa tahun itu di depreciate atau di amortize gitu ya. Tapi dan juga disruption ke bisnisnya mereka. Disruption to the business, the current business. Itu termasuk investasi yang harus dihitung juga ya, yang dimasukkan ke dalam costnya ya. Nah, mungkin satu hal juga yang dipertimbangkan oleh customers dari open source ini, Pak, yang menurut saya penting adalah di source code access dan source code ownership-nya. Karena dengan source code ownership dan source code access, they can be merasa nyaman karena mereka feel they have total control of the software gitu. Kalau source code-nya kita nggak tahu, kan kita nggak tahu background operation-nya apa nih gitu kan. Jangan-jangan ada yang ya namanya proprietary software juga bukannya berarti tanpa kelemahan. Kita tahu beberapa kali ada bolong-bolong di dalam security systemnya juga kan. Nah, jadi dengan demikian kalau kita tidak tahu background operationnya, kalau ada yang keluar misalnya, ada yang kebocoran informasi, itu menjadi di luar dari kontrol kita. What do you think about this, Pak? Microsoft kita juga punya satu inisiatif yang disebut dengan shared source, di mana source code dari kita juga kita share, tapi ini terbatas ya, untuk tinggi, untuk pemerintahan, dan juga untuk beberapa perusahaan-perusahaan besar yang mereka bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka dapatkan. Ya. Ini sangat penting untuk mengadres yang tadi, bahwa sebetulnya Microsoft sangat terbuka untuk sharing the source code-nya. Namun sebetulnya kalau kita lihat realitinya, kalau satu perusahaan punya source code, satu program tertentu, katakan aja Microsoft Windows sebagai operating system maupun Microsoft Office, berapa dari mereka yang akan turun untuk melihat source code-nya, apa yang ada di dalamnya? They are going to take a lot of time, they are going to spend a lot of time, effort and money, yang sebetulnya akan lebih wise kalau mereka fokus ke bisnisnya mereka, bagaimana software ini bisa membantu bisnis mereka to become more productive, more efficient, and even more competitive. Jadi itu adalah satu hal tadi yang Pak Bayu tanyakan. Banyak memang orang pingin punya source code-nya, but end of the day reality is no one is using it and going down looking at the source code. But according to the current study, Pak ya, katanya open source movement ini dan
penggunaan open source software di seluruh dunia ini sekarang increasing up to 12% sekarang dari keseluruhan software, pasar software. Jadi kelihatannya cukup tangguh juga nih ya. How do you see this open source movement in your competition landscape? Kami ini nggak pernah memandang open source sebagai kompetitor, ya. Lebih banyak pemain di pasar tentunya lebih memeriahkan pasar, dan itu menjadi satu feedback untuk kami to do better in our customer support. Kami ada satu inisiatif yang disebut dengan interoperability, di mana Microsoft melihat dan tentunya memberikan choice pada customer, whatever system you like to use, is Microsoft obligations that we are able to come, connect to all your system, end of the day to support you to achieve your business objective. Jadi itu yang biasanya menjadi fokus utama kami. Dan berkaitan dengan competitors apapun juga, what we focus again is back on ourselves. How can we do better in serving our customer? Yes. Yeah, kalau you say that you don't see it as a competition, mau nggak mau juga Pak ya, once the customer install open source, of course dia nggak akan install lagi Microsoft gitu kan. Once they install Microsoft, ya kadang-kadang dia coba-coba juga ya open source karena itu free juga gitu ya. Wajar. Tapi maksudnya itu kan eksklusif ya, jadi eksklusif, orang nggak mungkin di dua perahu gitu kan. Nah jadi mau nggak mau you have to see juga how do you think, what do you think, apakah in the future ini hanya hype dalam arti kata increasing for a while and then will go down, or you will see that this is a persistent development that open source and proprietary software will be in balance, dalam arti kata mungkin ini masih terus akan berkembang sampai mungkin up to 30-40% of the market. Saya address itu mungkin dengan 2 poin. Poin yang pertama, kalau dari sisi adopsi di perguruan tinggi, sekolah-sekolah, itu memang kita melihat banyak dipakai, ya. Namun untuk itu juga Microsoft ada satu program di mana kami juga seperti tadi saya sampaikan, share source, di mana source code-nya kami buka seperti open source juga. Perguruan tinggi juga bisa mengakses into the source code dari Microsoft. Dan mungkin dicermati minggu ini kami launching ada satu program khusus untuk mahasiswa di perguruan tinggi Indonesia, satu program namanya DreamSpark, di mana kami memberikan software dari Microsoft untuk developer dan designer, itu gratis bisa dipakai oleh seluruh mahasiswa di Indonesia. Nah, poin yang kedua saya mau address dari sisi bisnis, dan ini kaitan dengan sewaktu dimulainya pelaksanaan haki di Indonesia, ya, undang-undang haki di Indonesia. Pada saat tersebut banyak perusahaan menjadi concern dan mereka sangat eager mempertimbangkan pemakaian open source karena tujuan tadi untuk saving, itu yang biasanya menjadi hal yang utama mereka ingin capai. Tapi after testing like 6 months to 9 months, 1 year, they decide that that is not their core business focus. Sehingga mereka bilang, oke, untuk bisnis ini kita harus percayakan a partner, a trusted partner who give us a good support, good security and protection, supaya mereka bisa melakukan bisnis mereka secara baik. So we saw a lot of companies yang akhirnya mereka kind of give up dan mereka beli sistem yang berbayar untuk ini, because they get what they expect for. Jadi dari segi cost ya, you save pembelian softwarenya, tetapi you spend in other fields gitu ya. Karena juga kita perlu perhatikan the cost of the IT system itu nggak just the software you buy, you install and then that's it. But how does it work with your customer, with your partner, right? Ini kan kita perlu melihat the whole, namanya supply chain management. If your partner want to send you something and you send something back and your partner doesn't know and cannot read what you send to them, then you know it's going to be disrupting to your business. Demikian juga customer care. Nah, salah satu kelebihan dari open source juga, apakah Microsoft mencoba mendekati juga, adalah bukan hanya akses to the source code, tetapi dia juga punya source code-nya dan boleh merubahnya sesuai dengan taste-nya ataupun apa yang dia inginkan. Diperbolehkan nggak di Windows? Di Microsoft kami juga punya, seperti tadi saya sampaikan, yang namanya shared code inisiatif
Untuk perusahaan-perusahaan yang benar-benar pengen mendapatkan source code-nya, itu dimungkinkan. Oke. Tapi tentunya dengan beberapa guidelines bahwa mereka tidak boleh share kemana-mana, mereka harus megang secara baik ya. Namun terus terang kami meragukan bahwa itu benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan karena fokus utama mereka itu bukan di situ. Yeah. It's not easy. Dan Microsoft have thousands of developers dan designers working on that program and project is very deep in technical. Iya. Yeah. It's not easy and we don't believe that. Seringkali itu juga hobby of the IT people juga ya. Ya, itu. Itu karena hobinya not really related to the strategic of the company gitu. Oke, baik. Nanti kita di dalam segmen berikutnya Pak, kita akan membahas tentang intellectual property-nya ya. Karena intellectual property merupakan salah satu yang very crucial dalam open source and proprietary ini kan. Kita tahu bahwa kalau proprietary intellectual property-nya jelas, open source juga jelas dalam arti kata intellectual property itu dimiliki anybody, tetapi seringkali juga ada konflik intellectual property di dalam open source juga, dan juga konflik antara open source dengan proprietary ya. Jadi inside open source-nya sendiri dan open source dengan proprietary. Nanti kita bahas berikutnya tentang intellectual property ini Pak. Oke. Baik, para business leaders dan intellectual business community, kita akan lanjut ke dalam segmen berikutnya. Tetapi buat Anda yang ingin berpartisipasi dengan mengirimkan saran ataupun komentar ataupun pendapat, Anda bisa SMS ke 0896 kali 788. Sekali lagi SMS 0896 kali 788. Dan buat Anda yang terpilih, Anda akan mendapat buku berjudul Data Driven ya. Ini buku terbitan Harvard Business Press tahun 2008, masih baru sekali. Kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya.